Halo semuanya, hari ini saya akan melanjutkan untuk membacakan renungan harian yang diambil dari buku This Day in Baptist History Jilid 2. Dan terima kasih buat tim yang sudah membantu untuk menerjemahkannya. Dan kali ini saya akan melanjutkan untuk membacakan pada tanggal 17 September 2024, sudah pasti. Kisah dari renungan hari ini tentunya ini adalah kisah para kaum baptis, mereka yang mati mempertahankan iman mereka, atau dalam hidup mereka selalu memberitakan Injil Kristus. Nah, kali ini salah satu kisah mereka yang akan saya bacakan spesial buat Anda semua. Judul besar yang ditaruh di sini yaitu harga pengorbanan untuk pemberitaan Injil tak pernah murah. Kitab yang dibaca yaitu Mazmur pasal 116 ayat 1-5 dan juga pasal ayat 12-15. Judul aslinya Satu Dekade Pelayanan. Pada tanggal 17 September 1835, seorang mempelai perempuan remaja menginjak geladak kapal uap di pelabuhan Boston dan memimpikan pelayanan misioneris di Tiongkok. Dia tidak dapat mengetahui bahwa kehidupan pelayanannya akan terpotong pendek dalam waktu 10 tahun. Tetapi dalam periode waktu itu dia akan menjadi seorang misioneris yang hebat. Wanita muda itu adalah Henrietta Halssack, produk dari suatu keluarga yang saleh. Henrietta adalah putri Kolonel Edison Hall. Di masa mudanya, dia diperkenalkan sejak awal kepada sejumlah pengunjung dari berbagai belahan dunia di rumahnya di Mary Point, Virginia. Salah satu pengunjung itu adalah seorang hamba Tuhan muda, Reverend J.B. Jeter. Pengkhotbah itu memeluknya dan membagikan kepada Henrietta kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sewaktu belajar di sekolah putri di Fredericksburg, Virginia, Henrietta berhadapan langsung dengan tantangan Injil. Dan segera setelah itu dia bertobat dalam suatu kebaktian tenda dan dibaptis tidak lama sebelum ulang tahunnya, yang ke-14. Ibu Henrietta meninggal 2 bulan kemudian, dan remaja itu menganggap serius tanggung jawab merawat 2 adik perempuannya dan bahkan 3 adik laki-lakinya. Kolonel Edison Hall adalah seorang pria dengan keyakinan Kristen yang mendalam. Dia pernah menjadi pedagang, pernah belajar dan mempraktekkan hukum, pernah bekerja di Badan Legislatif Virginia, dan pernah berkhotbah sebagai orang awam. Pada usia 37 tahun, dia telah menyerahkan hidupnya untuk berkhotbah dan menjadi seorang pelayan Tuhan. Pada tahun yang sama, Henrietta pada usia 16 tahun telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk pelayanan misioneris. Segera setelah keputusannya, dia pernah untuk tinggal di Richmond, Virginia. Dan di sanalah dia bertemu dengan seorang mahasiswa teologi muda yang tampan bernama Lewis Sachs. Tuhan muda Sachs telah menetapkan hatinya pada pelayanan misioneris. Dan dia melamar pernikahan, meminta agar Henrietta bergabung dengannya sebagai istrinya. Meskipun ikatan kekeluargaan mereka kuat, baik Reverend Hall maupun putrinya yang masih muda merasakan tanggung jawab mereka yang lebih kuat lagi untuk mengabarkan Injil. Dan keduanya menyetujui lamaran tersebut. Demikianlah Henrietta menulis, "Doa yang tulus dari hati saya adalah, semoga saya memenuhi syarat untuk menjadi misioneris salib." Ada 22 misioneris di atas kapal, dan setelah perjalanan yang sangat berat, mereka mencapai Kalkuta, India. Segera setelah itu kapal berlayar ke Amherst di Burma, dan di sana Henrietta dapat mengunjungi makam Anne Judson, yang hidupnya telah memberikan inspirasi yang luar biasa kepada wanita muda itu. Pada bulan Maret, 6 bulan setelah mereka berlayar dari rumah, keluarga Sachs tiba di Singapura. Dan periode waktu berikutnya dihabiskan untuk mempelajari bahasa Melayu. Selama di Singapura, anak pertama Henrietta lahir. Bayi itu diberi nama Lewis Halssack, mengikuti nama ayah dan kakeknya.
Sebulan setelah kelahiran bayi itu, pasangan itu berangkat ke Macau, sebuah semenanjung berjarak 90 mil di selatan Kanton, tempat pemerintah Cina mengizinkan orang asing untuk menetap. Pada tanggal 17 September 1836, kapal itu masuk ke pelabuhan. Segera setelah tiba di Macau, Henrietta memulai pekerjaan pendidikan dengan membawa seorang anak laki-laki Tionghoa ke rumah mereka sebagai murid pertama. Anak laki-laki lain yang kematian ayahnya telah membuat anak laki-laki itu kehilangan tempat tinggal adalah murid keduanya. Kemudian seorang gadis kecil yang mereka panggil Jane Maria menjadi anak asuh mereka. Belakangan mereka menerima banyak anak dari keluarga miskin, tetapi Henrietta ingin memberikan pendidikan bagi para wanita Cina yang terlantar. Dia menemukan dia bisa membuat para orang tua mengizinkan putri mereka untuk datang hanya dengan menolak untuk menerima anak laki-laki, kecuali saudara perempuan mereka juga diterima. Jumlah siswa berfluktuasi secara drastis, tetapi itu adalah awal dan usahanya itu memperlihatkan semangatnya yang tak kenal lelah. Pelayanan Reverend Shark dihadiri banyak orang sambil dia berusaha mendapatkan orang yang mau bertobat, melatih mereka dan mendirikan sebuah gereja. Pada tahun 1837, pada saat Reverend Shark dan Lewis kecil menderita disentri, Henrietta melahirkan putra keduanya. Dia tidak punya banyak waktu untuk pemulihan, karena dia bangun secepat mungkin untuk merawat orang-orang sakit. Saat masih di Macau, dia melahirkan anak ketiga mereka, seorang putri kecil yang lembut, yang kesehatannya membuat Henrietta sangat cemas. Hong Kong diserahkan kepada Inggris pada tahun 1841 dan mulai berkembang. Keluarga Shark segera mulai mempertimbangkan untuk pindah. Diperkirakan kesehatan Henrietta mungkin dapat membaik dengan perubahan iklim. Maka pada tahun 1842, keluarga Shark pindah sejauh 40 mil dan memulai pelayanan baru mereka. Mereka diberkati dengan banyak kesempatan yang siap mereka tangkap. Dalam waktu 4 bulan, 2 kapal telah dibangun dan ditabiskan. Yang ketiga dibuka segera setelah itu, dan pelayanan Reverend Shark diterima dengan baik. Henrietta mulai mengumpulkan beberapa anak ke rumahnya untuk mengajar, dan jeripayanya mendapat kontribusi dari seorang teman yang memungkinkan pembukaan sekolah berasrama untuk laki-laki dan perempuan. Pekerjaan itu maju pesat, gedung yang lebih besar disediakan. Dan pada bulan September 1844 ada 32 siswa asrama. Tuan dan Nyonya William Dean telah bergabung untuk membantu pekerjaan itu. Tetapi dengan cepat seorang gadis terserang cacar air dan seorang lainnya menjadi sakit. Dikhawatirkan dia terkena cacar. Kemudian Nyonya Theodosia N. Dean, istri Tuan Dean yang berusia 24 tahun, terserang penyakit dan meninggal pada tanggal 29 Maret 1843. Dalam waktu seminggu setelah tertular penyakit yang mengerikan itu, infeksinya tidak menyebar, tetapi kesedihan dan kecemasan meninggalkan bekas pada Henrietta. Pada saat kelahiran anak keempat mereka, Henrietta sakit parah. Tetapi setelah sembuh dia kembali bekerja. Namun meski pekerjaannya berhasil, Henrietta menyadari kesehatannya menurun. Dalam waktu hariannya dia menulis, "Saya hari ini berumur 27 tahun. Cepat bertambah tua." Dalam entry dia menyimpulkan, "Dan sekarang suami tersayang, selamat tinggal. Semoga Anda untuk waktu yang lama diperkenankan untuk bersama keluarga Anda dan untuk pekerjaan Tuhan. Lakukanlah apa yang Anda bisa untuk Tiongkok." Henrietta terus melayani dan dalam surat terakhirnya ke rumah dia menulis, "Saya bersukacita dapat mengatakan bahwa baru-baru ini, lebih dari sebelumnya, saya telah menikmati senyuman Sang Juru Selamat. Saya merasakan begitu banyak kebahagiaan, begitu banyak sukacita dalam menyerahkan semua kekhawatiran saya ke dalam tangan Dia yang saya tahu peduli pada saya. Betapa menyenangkan mengetahui bahwa Allah adalah sahabat kita,
dan bahwa segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan kita. Pada tanggal 26 November, Henrietta sakit parah. Dokter dipanggil, tetapi usahanya sia-sia, dan pada jam-jam awal keesokannya, paginya dia pergi ke hadirat Tuhan, Juru Selamat yang pengasih. Suami tercintanya menulis tentang kematian istrinya kepada Reverend Edison Hall sebagai berikut. Pikirannya terlibat dalam doa sampai saat-saat terakhir, dan karena hampir tidak ada rasa sakit atau pergumulan, tetapi murni tenggelam dan sujud. Dia benar-benar tertidur di dalam Yesus. Ya, hampir seperti Henokh, dibawa pergi karena telah berjalan bersama Tuhan. Dia membawanya dalam kebaikan kepada dirinya sendiri, tanpa penderitaan dan kesusahan yang biasa. Dia tampaknya telah meninggal seperti sebuah meteor yang mulia, dan cahayanya masih bersinar. Hidup kita tentunya tidak diukur dari durasinya, tetapi dari kualitasnya. Semoga hari ini kita memberikan diri kita sepenuhnya untuk melakukan kehendak Tuhan yang diberkati dalam hidup kita. Kisah yang sangat bagus dari Henrietta. Kisah-kisah yang seperti ini yang apa ya? Kalau misalnya saya pernah ditanya, cita-cita mau jadi apa? Yang selalu jadi jawaban saya yaitu misionaris. Karena memberitakan Injil adalah pekerjaan yang paling mulia. Satu sisi bisa menyenangkan orang lain, satu sisi lagi bisa menyenangkan diri sendiri, dan dari kedua sisinya kita menyenangkan Tuhan. Kiri kanan kita selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena tidak selamanya kita tinggal di dunia ini. Jadi selagi kita dikasih kesempatan, kita harus mengutamakan apa yang menjadi tujuan kita. Selama di dunia ini, tujuan kita apa? Tujuan kita yaitu harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mau menyenangkan hati Tuhan, dari sekarang kita juga sudah harus menjadi kaki tangan Tuhan.